Kalau kita ngomong soal tokoh paling berpengaruh di Indonesia abad ke-21, jujur aja mau suka atau enggak, satu nama hampir selalu muncul. Luhut Binsar Panjaitan. Dan lucunya, kok bisa ya setiap ada urusan negara selalu ada Luhut? Ada masalah ekonomi, soal tambang, proyek infrastruktur, bahkan urusan yang bukan bidangnya pun kadang dia ditunjuk jadi PLT Menteri sementara. Makanya banyak orang sampai bilang kalau dia itu menteri segala urusan. Banyak orang bilang dia punya jaringan keluarga dan bisnis yang luas banget, sampai-sampai banyak yang menyebutnya salah satu power broker paling besar di Indonesia modern. Karena buat ngerti kenapa Luhut bisa ada di begitu banyak titik strategis, kita harus lihat perjalanan hidupnya dari awal, dari titik nol. Tapi sebenarnya sekuat apa sih pengaruh Luhut di Indonesia? Dari mana datangnya kekuatan politik dan ekonominya? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah. Tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Sebelum nama Luhut Binsar Panjaitan jadi sering muncul di berita, dia cuma seorang anak muda dari Toba, Sumatera Utara yang lahir tahun 1947. Luhut lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Bonar Panjaitan, bekerja sebagai pegawai biasa di Caltex, yaitu perusahaan minyak besar yang beroperasi di Riau pada masa itu. Bukan pejabat tinggi, bukan juga orang kaya, beliau lebih ke staf operasional atau pegawai lapangan yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan teknis dan administrasi. Beberapa media pernah menuliskan macam-macam, termasuk cerita kalau ayahnya itu adalah supir bus yang kemudian jadi eksekutif, tapi itu nggak sesuai fakta. Luhut sendiri dalam berbagai wawancara bilang kalau ayahnya adalah karyawan Caltex golongan rendah sampai menengah. Sementara itu, ibunya Sintauli Siregar dikenal sebagai sosok ibu Batak yang tegas, religius, dan disiplin. Dari ibunya dia belajar soal keteguhan hati, kerja keras, dan pentingnya pendidikan. Ibunya bukan berasal dari keluarga kaya, tapi punya karakter kuat, yaitu tipe orang tua yang kalau udah ngasih aturan, ya harus dijalanin. Inilah yang membentuk watak Luhut yang terbiasa mandiri, tahan banting, dan gak gampang mengeluh. Dia masuk akademi militer atau Akmil dan ternyata nggak cuma lulus biasa, dia lulus dengan predikat terbaik angkatan 1970 yang artinya dia pegang penghargaan Adi Makayasa. Nggak cuma itu, di kursus-kursus militer lanjutan dia juga beberapa kali jadi lulusan terbaik, misalnya di kursus dasar infanteri dan airborne. Setelah lulus tahun 1970, dia langsung masuk ke salah satu pasukan paling elit di Indonesia, yaitu RPKAD yang sekarang kita kenal sebagai Kopassus. Masuk Kopassus itu bukan main-main. Ini tempat yang menyeleksi pria-pria paling kuat, paling tahan banting, dan paling siap menghadapi operasi beresiko tinggi. Dan Luhut termasuk salah satu yang berhasil bertahan. Tahun 70-an akhir, Luhut ikut terjun ke salah satu konflik paling panas di Indonesia, yaitu Operasi Timor Timur sekitar tahun 1976 sampai 1980. Medan berat, operasi intelijen, pertempuran jarak dekat, semuanya membentuk reputasinya sebagai prajurit yang disiplin, keras, dan punya skill lapangan yang kuat banget. Saat itu adalah era Orde Baru ketika militer bukan cuma alat pertahanan, tapi juga bagian dari inti kekuasaan politik. Di masa inilah, Luhut mulai membangun koneksi dengan elit militer, yaitu struktur kekuasaan yang sangat berpengaruh di era Soeharto. Buat banyak orang, fase ini adalah titik awal yang menjelaskan kenapa Luhut nanti bisa punya posisi yang begitu kuat. Karena dari awal karirnya aja, dia udah berada di jalur kekuasaan yang strategis kayak militer elit, operasi khusus, dan kedekatan dengan tokoh-tokoh puncak TNI. Mulai dari jadi komandan pusat pendidikan Kopassus, lalu karirnya terus naik sampai jadi wakil komandan Kopassus, posisi yang menuntut kemampuan manajerial dan strategi, bukan cuma skill tempur. Nggak berhenti di situ, Luhut kemudian dipercaya jadi Pangdam Tanjung Pura buat mengawasi wilayah besar di Kalimantan, jabatan yang menempatkannya dalam urusan keamanan, politik daerah, sampai hubungan dengan pemerintahan pusat. Dan puncaknya datang di tahun 1999 waktu dia diangkat jadi Kepala Staf Teritorial atau Kaster TNI Angkatan Darat. Buat yang belum familiar, posisi ini bukan jabatan sembarangan ya. Kaster itu ngurusin pembinaan wilayah, relasi militer sipil, sampai program stabilitas nasional. Intinya dari sini Luhut udah masuk ke inti pembuat kebijakan militer. Bukan sekedar prajurit senior, tapi orang yang terlibat langsung dalam bagaimana TNI mengatur hubungan dengan masyarakat dan pemerintah.
Dan justru di fase inilah Luhut mulai membangun jaringan yang lebih luas, yaitu politisi, birokrat, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Dia mulai dikenal bukan cuma sebagai tentara, tapi sebagai militer teknokrat, yaitu sosok yang bisa bicara taktis di lapangan, tapi juga ngerti strategi di level negara. Setelah berpuluh tahun hidup di dunia militer, tahun 1999 sampai tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menunjuk Luhut sebagai Menko Polhukam. Ini jabatan super penting yang ngurus keamanan, politik, hukum, semuanya dalam satu paket. Padahal sebelumnya Luhut dikenal banget sebagai orang lapangan dan teknokrat militer. Tapi di era Gus Dur, dia masuk ke meja kekuasaan sipil buat pertama kalinya. Tapi hubungan politik Gus Dur dengan banyak elit waktu itu nggak stabil, kabinet berubah cepat, dan akhirnya Luhut pun ikut terdampak. Tapi pengalaman itu seenggaknya jadi batu loncatan penting buat karir politiknya. Setelah itu Luhut pindah ke dunia diplomasi. Dia diangkat jadi duta besar Indonesia buat Singapura, negara kecil tapi punya posisi ekonomi dan intelijen yang vital di Asia Tenggara. Di sini Luhut belajar gaya komunikasi diplomatik, negosiasi ekonomi, dan jaringan internasional yang kelak bakal jadi bekal yang sangat berguna. Masuk ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, Luhut nggak menjabat posisi formal menteri. Tapi jangan salah, pengaruhnya tetap terasa. Dia jadi penasehat di banyak sektor, terutama energi, sumber daya alam, dan investasi. Dia mulai membangun bisnis yang nantinya berkembang jadi kerajaan besar bernama Toba Sejahtera Group. Secara pelan tapi pasti, Luhut berubah dari sekedar perwira tinggi jadi figur yang bermain di 3 dunia sekaligus: politik, diplomasi, dan bisnis. Dari awal, grup ini fokus ke sektor-sektor yang berat dan butuh modal besar kayak batu bara, energi dan pembangkit listrik, minyak dan gas, kehutanan dan perkebunan dari hutan tanaman industri sampai kelapa sawit, dan properti seperti hotel, real estate, dan pengembangan kawasan. Dari sini aja kita bisa lihat kalau ini bukan bisnis ecek-ecek. Ini level bisnis yang bikin seseorang otomatis masuk ke lingkaran elit ekonomi. Selain sektor-sektor tradisional, Luhut juga mulai merambah bisnis-bisnis yang lebih modern dan berorientasi masa depan. Dia masuk ke dunia startup dan teknologi, termasuk beberapa perusahaan yang punya hubungan dengan ekosistem digital pemerintah, langkah yang bikin posisinya tetap relevan di era digitalisasi negara. Di waktu yang sama, Luhut juga memperluas jaringan ke infrastruktur dan logistik, sektor yang sangat strategis karena langsung terkait dengan proyek pembangunan nasional. Dan waktu pandemi melanda, dia ikut masuk ke bisnis kesehatan dan farmasi, sektor yang mendadak jadi sangat penting dan penuh peluang. Banyak analis menilai Toba Group adalah fondasi finansial yang memperkuat pengaruh politik Luhut. Karena kalau kamu punya bisnis di energi, tambang, lahan, dan logistik, otomatis kamu punya akses ke elit ekonomi, pejabat, investor internasional, dan jaringan bisnis secara global. Dan memang hubungan bisnis Luhut nggak cuma lokal, banyak pihak luar negeri mulai dari Singapura, Amerika, sampai China punya hubungan langsung atau nggak langsung lewat proyek energi, nikel, atau investasi besar-besaran. Di era pemerintahan Jokowi, pengaruh Luhut bin Sarpanjaitan benar-benar mencapai puncaknya. Jabatan resminya aja udah menunjukkan betapa luas perannya. Mulai dari Menko Polhukam sementara, Menko Maritim, sampai Menko Marves yang megang banyak sektor strategis. Di beberapa momen berbeda, dia juga sempat jadi PLT Menkumham, PLT Menteri SDM, dan PLT Menteri Perhubungan. Waktu pandemi, Luhut ditunjuk jadi Ketua Satgas COVID-19, posisi yang menempatkannya di pusat pengambilan keputusan nasional. Selain itu, Luhut juga sering jadi utusan khusus ke berbagai negara kayak China dan Amerika Serikat, serta mewakili Indonesia di forum-forum internasional. Disinilah sisi geopolitiknya makin terlihat. Hubungannya yang kuat dengan China, terutama dalam investasi nikel, baterai kendaraan listrik, dan infrastruktur, bikin dia jadi sosok kunci dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia. Dia juga aktif mendorong diplomasi hilirisasi nikel yang mengubah posisi Indonesia jadi salah satu produsen nikel terbesar dunia dan bikin Indonesia masuk rantai pasok global baterai kendaraan listrik. Karena pengaruhnya yang luas, banyak media internasional sampai menjulukinya sebagai the most powerful man after Jokowi, alias orang paling berkuasa setelah Presiden Jokowi. Pertama, dia memimpin kementerian dan lembaga yang pegang proyek raksasa dan anggaran gede. Jadi otomatis banyak keputusan penting lewat tangannya. Kedua, hubungannya sama Jokowi itu udah kayak orang yang paling dipercaya. Luhut sering jadi tempat Jokowi minta saran, minta bantuan beresin masalah, atau ngurus hal-hal sensitif yang nggak bisa ditangani orang lain.
Jadi ya wajar aja kalau banyak isu politik atau kebijakan besar yang akhirnya nunggu sentuhan Luhut dulu. Di luar itu, jaringan bisnis dan hubungan internasionalnya juga luas banget. Mulai dari energi, tambang, sampai investasi asing terutama yang berkaitan sama China. Disinilah keunikannya. Dia bisa ngomong sebagai pejabat, sebagai pengusaha, atau sebagai diplomat. 3 mode sekaligus. Gabungan semua itu bikin Luhut jadi salah satu figur paling kuat di era modern Indonesia. Bukan cuma pejabat, tapi semacam power broker alias orang yang bisa menggerakkan banyak hal di belakang layar maupun di depan panggung. Kalau ngomongin Luhut, kita juga nggak bisa lepas dari cerita soal keluarganya. Istrinya, Devi Simatupang, selalu jadi sosok pendamping yang cukup berpengaruh di lingkaran sosial dan relasi keluarga mereka. Sementara itu, anak-anaknya, Paulus Luhut Panjaitan, David Panjaitan, dan Paulina Panjaitan mulai terlihat aktif di dunia bisnis, terutama di jaringan perusahaan milik keluarga. Generasi kedua ini ikut terlibat dalam ekspansi Toba Group. Mereka duduk di posisi penting seperti direksi atau komisaris di perusahaan-perusahaan energi, properti, sampai investasi digital. Dengan kata lain, bisnis keluarga ini udah berkembang bukan cuma lewat Luhut, tapi juga lewat anak-anaknya yang pelan-pelan jadi penerus. Selain itu, jaringan pernikahan dan relasi keluarga besar mereka juga ikut memperluas koneksi ke berbagai kalangan elit, baik di komunitas Batak maupun tingkat nasional. Jadi dari sisi bisnis, politik, sampai hubungan sosial, keluarga Luhut ini punya jaringan yang cukup luas dan saling menguatkan. Ada beberapa isu soal jaringan miliknya yang sering banget muncul di publik. Salah satunya soal bisnis nikel dan kedekatannya dengan investor China dalam proyek hilirisasi. Banyak yang bilang hubungan ini terlalu dekat, sementara Luhut selalu menegaskan kalau semuanya demi investasi dan teknologi yang masuk ke Indonesia. Isu lainnya adalah soal peran gandanya yang di satu sisi dia pejabat tinggi negara dan di sisi lain dia pernah punya bisnis besar yang bermain di sektor strategis. Ini bikin sebagian publik mempertanyakan potensi konflik of interest, apalagi ketika beberapa proyek strategis ternyata melibatkan perusahaan atau orang-orang yang dekat dengan keluarganya. Tapi dari pihak Luhut, jawabannya selalu konsisten. Dia bilang kalau bisnisnya udah dilepas dan dirinya fokus bekerja sebagai pejabat negara. Kontroversinya memang ramai, tapi sebagian besar muncul karena posisinya yang super sentral, karena dia ada di banyak isu besar, jadi otomatis sorotan juga makin besar. Banyak yang anggap kalau apa yang dia lakukan di era Jokowi bakal punya efek panjang, bahkan mungkin sampai 1 atau 2 dekade ke depan. Di sektor energi dan mineral, dia adalah salah satu orang yang paling mendorong hilirisasi dari nikel, smelter, sampai rencana besar baterai kendaraan listrik. Ini bukan proyek setahun 2 tahun, tapi arah baru buat ekonomi Indonesia. Di bidang hubungan luar negeri, gaya diplomasi Luhut yang langsung ke meja makan investor ikut nentuin gimana Indonesia deal soal investasi besar, khususnya dengan China dan Amerika. Belum lagi perannya dalam digitalisasi pemerintah, mulai dari ekosistem data sampai transformasi layanan publik. Banyak fondasi yang dia bangun bakal tetap dipakai pemerintahan berikutnya. Dan jangan lupa soal iklim investasi. Luhut jadi salah satu arsitek bagaimana Indonesia bernegosiasi dengan perusahaan asing yang tegas di depan tapi pragmatis di belakang layar. Mau suka atau enggak, warisan kebijakan dan jaringan yang dia bentuk bikin jejak Luhut bakal terus terasa dalam perjalanan politik dan ekonomi Indonesia ke depannya. Masuk ke tahun 2025, Luhut ternyata masih aktif banget dan tetap jadi sosok penting di balik layar pemerintahan. Setelah nggak lagi menjabat sebagai menteri, dia malah dapat posisi baru sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sebuah lembaga strategis yang tugasnya ngasih masukan langsung soal arah ekonomi negara ke presiden. Jadi, meskipun jabatan resminya bukan menteri, pengaruh ke kebijakan ekonomi tetap besar. Nggak berhenti di situ, Luhut juga ditunjuk sebagai penasehat khusus presiden bidang digitalisasi, peran yang bikin dia ngurus hal-hal terkait transformasi digital pemerintah dari efisiensi anggaran pakai AI sampai pembenahan sistem layanan negara. Luhut lewat Dewan Ekonomi Nasional atau DEN lagi mendorong pembentukan family office, yaitu semacam firma manajemen kekayaan khusus buat orang super kaya atau para konglomerat yang mau menaruh uangnya di Indonesia. Rencananya tempat ini bakal dibangun di kawasan ekonomi khusus di Bali dengan aturan dan insentif khusus supaya investor luar negeri lebih nyaman mindahin dananya ke sini. Menurut Luhut, konsepnya udah masuk tahap akhir dan dia juga udah minta masukan dari investor kelas dunia kayak Ray Dalio. Tujuan Family Office biar Indonesia bisa jadi hub pengelolaan kekayaan global dan bukan cuma tempat investasi biasa. Dari sisi keuntungan, konsep Family Office ini bisa jadi magnet besar buat modal asing.
Uang dari para konglomerat dunia yang biasanya disimpan di Singapura, Swiss, atau Hong Kong bisa ditarik masuk buat diinvestasikan ke sektor real di Indonesia. Dampaknya bisa memperkuat cadangan devisa dan bantu stabilisasi ekonomi, apalagi kalau dana itu beneran diputar buat proyek produktif. Selain itu, industri keuangan, manajemen aset, dan sektor investasi lokal juga bisa kebagian manfaat lewat pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan aktivitas finansial. Tapi di sisi lain, banyak kritik juga muncul. Kekhawatiran terbesar adalah Indonesia bisa berubah jadi surga pajak bagi orang super kaya karena skema family office berpotensi memberi mereka fasilitas bebas pajak atau pajak yang sangat rendah yang jelas nggak bisa dinikmati masyarakat biasa. Ada juga resiko konflik kepentingan kalau pengelolaannya nggak transparan karena fasilitas seperti ini rawan dipakai buat kepentingan kelompok elit tertentu. Walaupun Luhut menegaskan bahwa program ini nggak akan memakai APBN, sebagian pihak tetap waspada kalau nantinya ada beban anggaran atau intervensi negara yang terlalu besar. Dan terakhir, kalau nggak dikontrol dengan baik, fasilitas ini bisa makin memperlebar ketimpangan karena pada dasarnya hanya menguntungkan segelintir orang yang udah sangat kaya. Beberapa pihak menuduh kalau konsep family office bisa jadi zona nyaman bagi para elit kaya termasuk Luhut sendiri karena menawarkan tempat pengelolaan aset yang ramah pajak dan lebih tertutup. Apalagi kalau ngelihat rekam jejak Luhut yang emang kerap berada di lingkaran proyek-proyek strategis negara. Tapi dari sisi Luhut, dia menegaskan kalau ide ini bukan demi kepentingan pribadi. Menurutnya, family office justru dirancang buat menarik investor kelas dunia, mengalirkan dana segar ke dalam negeri, dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Dia juga menolak anggapan kalau program ini akan membebani negara. Dalam pernyataannya, Luhut menyebut kalau family office gak ada urusan dengan APBN karena bersifat murni strategi investasi dan bukan proyek yang memakai uang rakyat. Dengan kata lain, apapun kontroversinya, Luhut ingin menunjukkan kalau langkah ini adalah bagian dari upaya besar menjadikan Indonesia magnet investasi internasional dan bukan sekedar kepentingan segelintir orang. Di sisi lain, penolakan terhadap usulan ini juga datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Baginya family office bukanlah sesuatu yang layak dibiayai lewat APBN. Purbaya menegaskan bahwa DEN sebagai lembaga sebenarnya mampu bangun sendiri tanpa perlu mengalihkan dana negara ke proyek yang sifatnya belum jelas manfaat langsungnya. Menurutnya, anggaran negara harus difokuskan pada program yang benar-benar tepat sasaran, yaitu program yang dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat luas dan bukan inisiatif yang masih abstrak dan diperdebatkan. Dia juga secara jujur mengakui kalau model family office yang diusulkan Luhut masih belum sepenuhnya dia pahami, sampai dia memilih buat berhati-hati ketimbang menyetujui sesuatu yang belum jelas arah dan mekanismenya. Di luar urusan kenegaraan, Luhut juga masih aktif di dunia olahraga dan kembali menjabat sebagai Ketua Umum PB PASI, yaitu Organisasi Atletik Indonesia. Bahkan dia ikut mendorong pemanfaatan AI buat UMKM dan sektor ekonomi digital. Singkatnya, meski bukan lagi menteri segala urusan, Luhut tetap main di pusat orbit kekuasaan terutama di bidang ekonomi, digitalisasi, dan pembangunan jangka panjang Indonesia. Dari medan operasi militer, ruang rapat bisnis, sampai meja kekuasaan negara, perjalanan Luhut Binsar Panjaitan menunjukkan bagaimana satu sosok bisa berada di persimpangan kekuatan politik, ekonomi, dan geopolitik Indonesia. Kalau menurut kamu, sejarah kelak akan mengingat Luhut sebagai teknokrat visioner, pengendali kekuasaan di balik layar, atau tokoh paling berpengaruh di dalam politik Indonesia modern? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.